Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama dan jadikan ilmu dan pemahaman itu sebagai karakter dia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Allah ingin kebaikan bagi kita, Allah akan buat kita paham terhadap agama. Lalu bukan hanya paham, hadirin, tapi pemahaman itu, ilmu itu menjadi karakter kita yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau hanya sekedar paham, banyak orang paham tentang iman tapi nggak diamalin. Kalau hanya paham, banyak orang paham bahwa sholat subuh itu wajib tapi nggak sholat subuh tadi. Banyak orang yang paham bahwa mukul istri itu nggak boleh secara menyakiti, ya, ngegebukin, nendang tuh nggak boleh, tapi masih banyak yang ngegebukin dan nendang istrinya. Ada banyak orang yang paham ngebantah suami atau suara tinggi di hadapan suami itu pada dasarnya nggak boleh, tapi masih banyak istri yang suara tinggi dan ngebantah suami. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu pemahaman itu harus jadi karakter, dan itulah makna yang utuh dari man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama dan membuat pemahaman itu sebagai karakter dia. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk memahami, belajar, dan mengejar ilmu yang bermanfaat, maka itu sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap pagi, hadirin, setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi. Oleh karena itu, syukuri, lalu istiqomah, konsisten, karena yang akan tumbuh, yang akan berubah adalah konsistensi. Itu, hadirin. Kata para ulama, kapan seseorang itu menjadi orang soleh dan punya kemampuan positif, punya skill yang baik, kata beliau, kata mereka diantaranya khairun yu'tad, kalau dia punya kebaikan yang dia rutinkan, gitu. Jadi jika dia konsisten terhadap kebaikan, dia konsisten belajar, misalnya dia konsisten kaji Riyadhus Shalihin atau konsisten kaji kitab-kitab yang lain, dia konsisten sholat
5 waktu dia konsisten sholat duha, maka itu akan menjadikan dia punya kemampuan dan skill yang bagus, yang positif, yang soleh. Kalau sekali-sekali tidak, kata mereka hadirin. Makanya Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling Allah cinta itu yang paling continue, walaupun sedikit. Continue walaupun sedikit. Makanya jaga konsistensi, walaupun memang nggak mudah. Waktu pagi itu waktu yang sibuk, hektik, rush hour gitu. Belum lagi sudah sebagian kita masuk, belum lagi ngantuk. Itu tuh, ngantuk tuh penyakit yang luar biasa. Syaitan tuh pengen kita nggak dapat keberkahan pagi ya. Jadi kita dibuat ngantuk. Itu hal yang paling penting. Karena Nabi SAW bersabda, buri kali ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi itu di waktu pagi. Jadi waktu pagi itu upayakan diisi dengan maksimal, biar Allah tuh kasih keberkahan. Start itu penting. Dan start aktivitas keseharian kita tuh di waktu pagi. Makanya isi dengan ketaatan. Makanya ada zikir pagi. Makanya banyak ulama memilih kajiannya di waktu pagi, ba'da subuh gitu. Di mana-mana nih. Coba aja lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Setiap pada subuh ada kajian para ulama. Dan di masjid-masjid yang lain tentu saja. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Selanjutnya, perkuat syahadatain kita. Lalu marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dan bersama hadis Zainab binti Jahsh, sosok yang luar biasa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan harus menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagi para akhwat, para ibu-ibu. Lihat bagaimana profil dari wanita-wanita mulia, wanita-wanita terbaik, salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, masuk kepada hadis tersebut, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua jamaah sekalian. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah an ummil mu'minin Ummil Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, dari ibunda orang-orang beriman. Istri Nabi itu dinamakan, atau nama lainnya adalah ibunya orang beriman. Jadi dari ibu orang-orang beriman, Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi SAW dakhala alaiha fazi'an yaqul, Nabi SAW masuk ke rumah beliau, ke rumahnya Zainab, dalam kondisi cemas. Lalu Nabi SAW menyampaikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab.
celakalah orang-orang Arab karena adanya keburukan yang telah dekat. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk beliau, ya. Jadi membuat lingkaran dari ibu jari dan jari telunjuk. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. Qultu ya Rasulullah. Lalu saya bertanya, Zainab bertanya, anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan celaka sedangkan di tengah-tengah kita masih terdapat orang-orang soleh? Qala na'am idza kathura al-khabath. Benar, jika telah banyak kemungkaran, kefasikan dan kemaksiatan yang dibiarkan gitu, ya. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bagaimana semangat dari Zainab untuk menjelaskan bukan hanya hadis Nabi, tapi keadaan Nabi SAW dengan cukup detail. Sampai Zainab menyatakan Nabi pernah datang ke saya dalam kondisi cemas. Itu kan cukup detail. Coba kita lihat lagi hadisnya. Jadi Nabi SAW pernah masuk menemui beliau dalam kondisi cemas. Lalu beliau menyampaikan la ilaha illallah dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, kenapa para ulama menerangkan masalah ini? Mereka ingin menjelaskan bahwa salah satu hikmah mengapa Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari satu, itu karena kebutuhan untuk menyampaikan ilmu-ilmu beliau kepada umat. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi ini bukan sebatas senang-senang atau seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak. Tidak, beliau melangkah itu dengan maslahat dan sesuai dengan kebutuhan. Dan itu terlihat dari banyak sisi, dari profil istri beliau, nggak ada yang nggak jelas. Semua punya kelebihan yang luar biasa dan peran masing-masing, dan mereka menyampaikan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyampaikan ilmu dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu fungsi mereka. Karena ilmu Rasulullah SAW
membutuhkan banyak jalur atau jembatan dengan umat. Kalau nggak sampai. Dan itu masalah besar. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya para ulama mengatakan hal ini. Jadi bukan untuk seru-seruan, jalan-jalan, nanti belanja sana, belanja sini, enggak. Tugas mereka menyampaikan dan menyampaikan keadaan, kondisi Nabi kita SAW sampai di tempat yang paling private, yaitu di rumah, tentu saja dengan adab dan memperhatikan norma yang ada, sehingga umat itu mendapatkan gambaran utuh tentang nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal penting, dan kesan subjektif nggak ada, gitu loh. Karena misalnya 9 istri menyampaikan hal yang sama, gitu loh. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Beliau lakukan dengan penuh maslahat, dengan penuh pertimbangan, dan mereka menjalankan peran masing-masing. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan pentingnya tauhid dan zikir pada saat kita cemas. Pada saat kita cemas. Lihat kembali hadis Nabi SAW. Beliau datang menemui Zainab dalam kondisi cemas dan beliau menyampaikan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa, mari tetap kita lihat, ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid, berzikir, itu menenangkan hati, kata para ulama, dalam kondisi cemas. Menenangkan hati. Kata mereka, wa tatminan lil qulub. Itu menenangkan hati. Karena tauhid adalah pondasi dari semua hal. Tauhid adalah pondasi dari semua hal. Makanya beliau mengatakan la ilaha illallah. Masuk dalam kondisi cemas dan mengucapkan la ilaha illallah. Beliau nggak mengatakan tamat riwayat gua nih, enggak. Atau saya lagi galau besar, enggak. La ilaha illallah. Lihat hadirin, la ilaha illallah. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa kunci dari ketenangan hati itu adalah tauhid tadi. Kunci dari ketenangan hati adalah berzikir, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah.
Ustadz aku tuh suka bertahlil atau mengucapkan la ilaha illallah juga, tapi kok tetap cemas ya. Oh beda hadirin. Kita tuh tetap cemas karena zikirnya hanya lisan, sedangkan Rasulullah SAW itu berzikir dengan lisan, diresapi dengan hati, dan diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang-orang meresapi la ilaha illallah, maka kecemasannya akan terobati sesuai dengan seberapa dalam dia meresapi la ilaha illallah. Karena ketika seseorang meresapi la ilaha illallah, maka dia memperoleh keyakinan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tugasnya, perannya, hidupnya itu untuk beribadah dan menghamba kepada Allah. Tidak punya panggung sebenarnya, tidak punya kekuatan. Hamba kekuatan dari mana hadirin? Tidak punya bargain position, nggak punya posisi tawar. Nggak punya hak untuk menolak atau ngebantah. Dan memang nggak punya kekuatan untuk itu. Hamba mau nolak gimana? Hamba itu tugasnya adalah beribadah. Dan ketika tugasnya beribadah, di kondisi senang atau sulit, ruang untuk ibadah selalu terbuka. Dan ketika hamba itu beribadah ketika suka, dan ketika hamba itu beribadah ketika duka atau sedih, maka dia berhasil dengan taufik Allah menunaikan tugasnya. Dan kalau seseorang berhasil menunaikan tugasnya, maka intan surullaha yansurukum wa ithabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Kalau seseorang menjalankan tugasnya, maka Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Maka ketika Allah menjaga kita, ketika Allah menolong kita, otomatis apa yang kita cemaskan tidak akan terjadi hadirin. Maka otomatis kita akan dijaga oleh Allah dari hal yang awalnya kita cemaskan, kalaupun terjadi. Jadi bisa nggak kejadian, atau kejadian tapi kita dijaga dari itu. Coba kita renungkan, yang membuat kita khawatir itu usut punya usut ya. Kalau kita investigasi ke internal dalam diri kita, itu karena kita melupakan konsep bahwa kita itu hamba yang harus bertauhid kepada Allah. Kecemasan itu disebabkan karena kita kurang mentauhidkan Allah atau kurang beribadah kepada Allah. Gitu hadirin. Itu hal yang perlu kita tanamkan.
ketika misalnya ada berita kawanan perampok mobil itu akan beroperasi di sebuah perumahan mewah untuk mengambil mobil mewah mereka, dan mereka hanya mengambil mobil mewah, nggak akan menyakiti, nggak akan segala macam, atau mobil yang ada di sana. Terus dapat kabar ini malam ini beraksi. Saya mau tanya, ART rumah-rumah tersebut cemas apa enggak? ART-nya. Pokoknya ini kawanan nggak nyakitin siapapun, incarannya cuma mobil aja. Yang cemas siapa tuh? ART-nya atau yang punya rumah? Yang punya rumah. ART-nya cemas? Enggak. Kenapa? Ya mobilnya bukan punya dia, gitu. Tenang aja dia. Aduh. Ketika seseorang merasa nggak punya apa-apa, maka kalaupun ada apa, dia nggak akan cemas. Hamba itu menuntut kita merasa nggak punya apa-apa. Makanya kalau ada musibah, ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu, atau kita semua ini, semuanya milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Makanya kata para ulama, hadirin yang Allah muliakan, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mencintai Allah, ta'zim, memuliakan Allah, kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, takut kepada Allah. Itu semua adalah pondasi dari agama kita dan pondasi dari kehidupan ini. Makanya begitu ada yang mencemaskan, Nabi langsung mengucapkan la ilaha illallah. Itu udah jelas obat penawar kalau kita bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi juga dengan menghayati maknanya. Hadirin yang Allah muliakan, ini penting, ini sangat penting. Kita lanjutkan. Nabi melanjutkan, kenapa beliau khawatir atau cemas? Wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celaka orang-orang Arab dari keburukan yang mendekat. Dari keburukan yang mendekat. Hadirin yang Allah muliakan, lalu beliau melanjutkan, futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Lingkaran yang terbentuk dari ibu jari bertemu dengan jari telunjuk. Hadirin Allah muliakan, siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Terlalu panjang kalau kita bahas pada kesempatan kali, tapi intinya Ya'juj dan Ma'juj itu manusia dari keturunan Nabi Adam dan Hawa, manusia. Mereka itu keturunan dari Yafith, anak dari Nabi Nuh.
ada yang mengatakan Ya'jud dan Ma'jud itu bukan bahasa Arab, jadi nggak ada ininya. Ya'jud dan Ma'jud gitu aja. Ada yang mengatakan nggak, Ya'jud dan Ma'jud itu bahasa Arab, yang artinya itu api yang apa? Ya, api itu apa? Api yang apa sih api kalau itu? Membara, ya membara, api membara. Ya. Memuai, kok memuai? Oh berkobar, ya itu berkobar. Ada yang mengatakan dari itu artinya syiddatul har, artinya panas yang begitu luar biasa. Ada yang mengatakan artinya itu al-adu sari', musuh yang sangat cepat. Jadi ulama khilaf ini Ya'jud wa Ma'jud itu bahasa Arab atau bahasa bukan Arab gitu. Tapi kira-kira maknanya itu. Jadi mereka manusia, Ya'jud Ma'jud itu manusia dari anak keturunan Nabi Adam juga, terus dari keturunan dari Yafith, anaknya Nabi Nuh. Mereka itu diutus ke bumi itu untuk merusak penduduk bumi. Gitu. Lalu dipenjara oleh Dzulqarnain di belakang tembok atau di cut gitu loh, dihasar sampai nanti mereka Allah izinkan keluar di akhir zaman. Nanti mereka keluar itu setelah terbunuhnya Dajjal, sebelum wafatnya Nabi Isa. Dan kerusakan mereka itu sangat luar biasa. Kata orang seperti api. Api kan kalau dia itu nyebarnya luar biasa kan. Nah, itu kayak makanya kalau pakai bahasa Arab di arahnya itu ke kobaran api. Ya'jud wa Ma'jud. Korelasinya apa? Kerusakannya luar biasa seperti api. Kalau udah kebakaran udah susah. Udah ada percikan di hutan aja, itu bisa satu hutan kebakar semua. Dan kalau mereka keluar berarti ini menunjukkan bahwa manusia sudah masuk ke tanda-tanda hari kiamat kubra, hari kiamat yang besar. Jadi mereka akan keluar lagi setelah Dajjal terbunuh dan sebelum wafatnya Nabi Isa dan wafatnya Al-Mahdi. Kira-kira itulah Ya'jud dan Ma'jud. Hadirin Allah muliakan, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi mendidik kita untuk tidak meremehkan bahaya, kerusakan, walaupun masih terlihat kecil. Lihat bagaimana Nabi SAW itu sudah wailul lil Arab min syarrin qad iqtaraba futihal yawma min radmi Ya'jud wa Ma'jud mithlu hadhihi. Hari ini itu bentengnya Ya'jud Ma'jud yang dibuat Dzulqarnain itu sudah sudah terbuka sebesar lingkaran yang terbentuk dari jempol dan telunjuk, ibu jari dan telunjuk. Dan tadi kita tahu secara singkat Ya'jud Ma'jud itu keluarnya kapan? Setelah Dajjal terbunuh, sebelum Nabi Isa dan Mahdi wafat.
berarti masih lama apa nggak, dalam tanda kutip gitu loh. Kenapa wanti-wantinya dari sekarang? Itulah Nabi SAW yang sayang sama kita dan mendidik kita untuk tidak meremehkan potensi masalah, potensi fitnah, dan potensi kerusakan. Sama seperti dari sekarang kita udah dididik untuk membaca doa sebelum salam itu apa? Meminta perlindungan dari 4 perkara, diantaranya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Itu saking sayangnya Nabi sama kita, hadirin, sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, preventif itu penting. Kan kalau orang berpikir pendek kan mungkin nyeletuk Pak Ustadz, itu kan baru sebesar begini gitu loh. Apa yang perlu ditakutin? Terus kapan tadi keluarnya? Setelah Dajjal terbunuh. Ya udah, santai aja. Enggak. Orang-orang beriman nggak bisa santai jika ada potensi-potensi masalah besar. Dan coba kita lihat masalah-masalah pelik di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, atau persahabatan di antara kita. Itu seringkali karena potensi-potensi fitnah atau masalah tidak di-cut dari awal. Tidak didudukan dan tidak diselesaikan. Akhirnya kakak adik ribut. Akhirnya orang tua sama anak berantem. Akhirnya istri diceraikan atau suami digugat cerai. Itu hadirin. Sedangkan Nabi kita mengajarkan kita untuk itu. Dan beliau sangat sayang sama kita. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau tuh ngerasain kalau kalian merasa berat, susah, sedih. Harisun alaikum. Semangat dalam memberikan kebaikan buat kalian. Semangat Nabi SAW. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang dan penyantun sama orang-orang beriman. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Lalu kita lanjutkan. Lalu Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Pertanyaan yang sangat cerdas dan tajam. Apakah kita akan celaka sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh? Masih ada orang-orang yang baik. Masih ada orang-orang yang bertakwa. Apakah kita akan celaka? Kan masih banyak yang sholat gitu loh, yang puasa,
Lalu kata Nabi SAW, "Naam, iya. Idza kathura al-khabath." Kalau banyaknya kemungkaran, kemaksiatan dan tidak dan itu dibiarkan begitu saja. Nggak ada dakwah, nggak ada kajian, nggak ada taklim, nggak ada arahan untuk berbuat baik, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada nasihat. Kan hadirin Allah muliakan, masih ingat surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Dan bertakwalah, berhati-hatilah dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi bertakwalah kepada Allah dan jagalah dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya yang nggak zalim kena nggak? Kena. Yang soleh kena nggak? Kena. Wa'lamu anna allaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah sangat keras siksanya. Kena hadirin. Tapi kan dia sholat, dia hadirin gini deh hadirin. Apabila ada orang berlima melakukan safar perjalanan, terus di tengah jalan ternyata si drivernya ini dia bawa minuman keras, terus dia minum depan yang lain dan didiemin sama yang lain, didiemin, nggak diingkari, nggak ditegur, nggak dinasehatin, nggak dicegah, akhirnya diminum tuh. Habis minum, drivernya mabok. Dan terus mengemudikan kendaraan. Akhirnya kecelakaan. Nah, pertanyaannya simpel. Kira-kira nih kalau kasusnya begini, yang luka, yang masuk UGD, bahkan ICU, itu drivernya doang atau satu mobil kena semua? Gitu. Kecelakaan masuk jurang misalnya. Gitu. Di mobil tuh ada yang lagi puasa, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi berzikir. Tapi mereka semua ketika ini driver minum khamar, nggak ada yang cegah. Udah biarin lah. Yang penting saya mau khatam Al-Quran. Yang satu yang penting saya mau lagi ngafalin Al-Baqarah. Yang penting saya puasa lah. Akhirnya mabok nih. Habis mabok nyebur. Kira-kira yang terluka siapa? Drivernya doang? Atau semuanya kena? Makanya hadirin Allah muliakan, keberadaan orang soleh itu belum cukup untuk menghindar atau agar sebuah lingkungan dan komunitas terjaga dari azab Allah atau fitnah atau hukuman dari Allah. Adanya orang soleh bagus, Masya Allah, tapi belum cukup. Karena yang akan mencegah sehingga Allah tidak menimpakan bala adalah orang-orang yang muslih, bukan sebatas soleh. Muslih. Siapa mereka? Muslih adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang soleh
dan mensolehkan orang lain. Orang soleh yang memperbaiki orang lain, yang mengajak orang lain menjadi soleh juga, mencegah orang lain melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117. Hud 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri tersebut secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang muslihun, yang suka melakukan islah. Muslih itu isim fa'il dari aslaha yuslihu islahan, fahuwa muslihun wa dhaka muslahun. Ngomong apa lagi nih Pak Ustadz? Enggak, itu penggalan sorof aja yang penuh kekurangan. Jadi maksudnya terjemahnya bukan yang sebatas berbuat baik, yaitu orangnya berbuat baik dan berusaha memperbaiki lingkungan. Itu maksud Islam. Makanya Islam kan udah digunakan orang Indonesia kan. Apa sih yang antum dengar dari kata Islam? Atau apa yang antum ketahui dari kata Islam? Mendamaikan, memperbaiki hubungan, kan gitu kan. Sama. Islam itu bukan hanya memperbaiki hubungan manusia dengan manusia, tapi berusaha memperbaiki hubungan lingkungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, baru hubungan mereka dengan sesama mereka. Itu Islam. Jadi kembali lagi, ini garansi dari Allah. Kita lihat lagi Hud ini, surat Hud. Ini garansi dari Allah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri itu secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang berbuat baik dan memperbaiki di antara mereka. Kalau ini adalah resep dari negeri skup yang sudah besar, masalah-masalahnya masalah yang makro, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita, keluarga kita? Allah nggak akan hancurkan keluarga kita kalau kita selalu berusaha mengislah. Jadi jangan didiamkan, diislah pelan-pelan dengan hikmah, dengan bijak gitu. Anak-anak melakukan kemungkaran jangan dibiarkan. Udah pada gede-gede Pak Ustadz, hancur nanti anak kita hancur, cucu kita ikut hancur, cicit kita berantakan. Diislah. Dan tadi terapkan hadis ini sebelum, ketika ada indikasi kecil menuju kerusakan, langsung cut. Ini anak-anak nih kayaknya gelagatnya udah nggak baik nih, tapi masih oke sekarang, belum melakukan kemungkaran, langsung harus timbul kecemasan dalam diri orang tua sebagaimana Nabi cemas tadi, lalu isi dengan zikir, lalu upaya penanggulangan atau upaya tindakan preventif. Itu poinnya. Ini luar biasa. Ini makanya Riyadhus Shalihin ini konsep ilmu kehidupan keseharian, hadirin. Ini adalah ilmu kehidupan keseharian. Nilai-nilai, ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran kita pelajari dalam Riyadhus Shalihin ini dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dan para ulama-ulama kita, ini sangat real dalam kehidupan kita. Makanya penyakit itu kan mulai dari stadium 1, hadirin. Dibiarin nih, stadium 2, stadium 3, stadium 4, terminal. Oh, udah dokter angkat tangan. Ya sebelum sampai di situ selesaikan. Kalau nggak berantakan semuanya. Dan itu islah. Jangan hanya soleh buat diri sendiri, lalu istri nggak diajak,
suami nggak diajak, anak-anak diemin. Nggak benar. Ajaklah istri kita, ajak suami kita. Kalau ngajak istri yang lemah lembut. Kalau kita ngajak suami, ajaklah seperti seseorang mengajak kepada pemimpinnya. Jangan suami diserang, suami disalah-salahin terus. Walaupun memang mungkin salah, tapi bukan begitu caranya. Lalu nanti apatis, sudahlah terserah, yang penting aku mau ngaji aja. Lalu islah itu penting, gak cukup hanya dengan soleh atau solehah kalau kita ingin menjaga keutuhan, tapi soleh, solehah, dan islah, itu islah. Itu ajak istri kita, lemah lembut, hikmah. Ingat kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau didiemin nggak lurus-lurus, kalau dikerasin patah, atau selalu pakai di saklek-saklek setiap saat patah. Sebaliknya, ngajak islah suami pelan-pelan, jangan langsung diserang, kayak dikuliahin kayak anak kecil, nggak benar. Bicara sama suami selayaknya seseorang bicara kepada pemimpin. Jangan karena kita salah bicara sama suami, akhirnya suami nggak mau ikut kebenaran. Bahkan bukan nggak mau ikut lagi, kajiannya disalahin juga. Nanti Riyadhus Shalihinnya disalahin juga, buku-buku para ulama disalahin juga. Padahal kita nggak bisa menampilkan itu. Itu hadirin. Jadi islah ini penting. Islah ini penting. Dan mulai dari skop kita yang terkecil, dari keluarga. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat, dan semoga kita dijaga dari semua fitnah, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.